Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqal bashar, khalaqal jannati wan nar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Mohon izin menyapa Bapak semua, Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ke rumah Pak Kadir makan sayur bening pakai kerupuk. Ya, saya doain jamaah yang hadir. Duit rekeningnya makin numpuk. Rekening apa Pak? Rekening listrik. Semoga apa yang Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini, hingga siang ini, bahkan hingga detik ini, senantiasa kita dapat mensyukurinya. Dan semoga syukur kita adalah syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa Allah jaga keimanan, hidayahnya, Allah berikan taufiknya kepada kita hingga akhir hayat kita. Allah tetapkan dalam kondisi iman dan Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik qudwah, sebaik-baik uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak, dan Allah izinkan kita menjadi salah satu dari bagian umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah izinkan meminum telaga Kausar nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah Musholah Geraha Sabta Indra rahimana wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita telah berada di bulan Juni tanggal 11, tepatnya Dzulhijjah tanggal berapa Pak? 25 ya? Insyaallah 35 hari lagi kita akan memasuki tahun 1448 Hijriyah. Semoga bertambahnya tahun bertambah sehat, bertambah kuat, rezeki pun makin berlipat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak jamaah Musholah Geraha Sabta Indra, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Kita sudah masuk hadis yang ke-10, mengangkat tema amal dan doa yang diterima. Hadis yang ditengahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini saya langsung ke materi karena waktu juga ya makin singkat. Nabi bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguh Allah itu memerintahkan kaum beriman, kita nih orang-orang muslim yang beriman, itu perintahnya sebagaimana perintah yang Allah juga perintahkan kepada para rasul. Faqal,
sampai Nabi menyampaikan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah makanan yang baik dan beramallah yang saleh. Allah perintahkan kepada para rasul. Sejatinya juga Allah juga memerintahkan kepada kita sebagai hambanya Allah dan umat-umat Rasul. Makanlah yang baik-baik dan beramallah yang salih dan beramal yang saleh, beramal yang baik. Wa qala ta'ala, Allah pun kembali berfirman dalam ayat yang lain ditengahkan oleh Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil keimanannya oleh Allah. Kulu min thayyibat, makanlah dari apa yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya. Tsumma zakara rajul, kemudian Nabi mengetengahkan ada seorang laki-laki yutilus safar, di mana laki-laki ini melakukan perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Asy'ata aghbara, sampai berdebu, rambutnya pun kusut. Yamuddu yadaihi ilas sama, dalam perjalanan yang begitu panjang melelahkan sehingga membuat rambutnya kusut, bajunya pun berdebu. Kemudian orang ini mengadahkan, mengangkat tangannya ke atas, ya Rabbi ya Rabbi, mengangkat tangannya ke atas ke arah langit sambil dia berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, tapi ketahuilah bahwa makanan yang dimakan oleh lelaki itu adalah haram. Wa mashrabuhu haram, bukan hanya makanannya, minumannya pun juga dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang dikenakan pun dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, itu perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan diterima. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah mushola Gerha Sabta Indah rahmati Allah, kita akan mengupas satu persatu kalimatnya. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi adalah innallaha thayyibun, Allah itu thayyib. Sekarang apa makna thayyib? Kita sering mendengar kalimat ini Pak. Kapan Pak? Thayyib barusan benar Pak. Jawaban yang cerdas ya, barusan. Sebelumnya kita sering tak dengar thayyib Pak? Ya biasanya kalau Ustaz bilang thayyib baik, atau yang lebih familiar biasanya Bang Thayyib. Nah sekarang kita akan telisik apa makna thayyib yang disampaikan Nabi. Makna thayyib yang disampaikan Nabi ini kemudian para ulama ya memberikan pemahaman bahwa thayyib yang disampaikan oleh Nabi yang disematkan kepada Allah adalah al-munazzahu 'anin naqaisi. Allah itu thayyib, maha baik, tapi bersih dari segala macam kekurangan. Mohon maaf, kita punya mata, Allah pun kita melihat, Allah juga maha melihat. Kita mendengar, Allah maha mendengar. Tetapi mendengarnya kita, melihatnya kita jauh dengan apa yang Allah lihat dan apa yang Allah dengar. Kita bisa melihat, Bapak bisa melihat saya, tapi Bapak tidak akan bisa melihat apa yang ada di balik tembok ini, betul? Kira-kira apa yang terjadi di balik tembok ini Pak? Nggak tahu. Iya. Sebelah bisa tahu Pak, ada orang di sholat, ya kelihatan ada kaca soalnya. Tapi kan kita nggak tahu ketika sedang sujud, sedang duduk apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelah
musola. Enggak, kita tahu. Bahkan di sebelah kita enggak tahu. Karena manusia pandangannya memiliki keterbatasan. Begitu pula pendengaran. Tetapi Allah itu as-sami' wal basir, maha mendengar dan maha melihat. Yang melihatnya, mendengarnya Allah itu tanpa batas, tanpa ada yang bisa membatasi. Allah bisa melihat kita, bahkan Allah bisa melihat apa yang terjadi di hati kita. Bukan hanya itu, Allah pun bisa melihat gerak-geriknya semut hitam yang bergerak di tengah kegelapan malam, ya, di atas batu hitam. Bahkan di palung laut yang paling dalam sekalipun Allah Maha tahu. Juga Allah Maha mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya. Ya, walau berada dalam tempat bangker baja yang begitu besar, yang begitu tebal, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha bersih, maha suci dari segala macam kekurangan. Ini makna at-tayyib. Maka sebagian ulama mengatakan ini semakna dengan Al-Quddus, Allah suci. Begitu. Allah itu maha suci. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, apakah thayyib tersebut bagian daripada asma atau bagian daripada Asmaul Husna, sifat-sifat dan nama-nama Allah? Di sini ada ulama yang berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan, oh iya termasuk. Maka kalau ini termasuk, maka boleh kita menamakan anak kita dengan Abdul Thayyib, ya, Abdul Thayyib, karena menganggap Thayyib adalah bagian nama asma Allah. Maka kalau menamakan anaknya jangan Thayyib doang, tambahin Abdul. Kita nggak boleh menamakan anak kita dengan nama-nama Asmaul Husna. Kita nggak boleh nama anak kita As-Somad, nggak boleh Pak. Ar-Rahim nggak boleh, Ar-Rahman nggak boleh, Al-Wahhab nggak boleh. Tapi boleh kalau ditambahi awalnya Abdul Wahhab, Abdul Somad, Abdul Rahman, Abdul Rahim, boleh Abdul Razzaq. Tapi kalau langsung nama Asmaul Husna nggak boleh. Kalau kita meyakini Thayyib nama Allah, maka ini nama anak-anak kita pun harus diawali dengan Abdul Thayyib. Nah, dan kita boleh menggunakan lafaz Thayyib, ya Allah ya Thayyib, ya. Dan kita harus membersihkan dari segala macam pernyataan-pernyataan yang bisa mengurangi makna Thayyib tersebut, seperti ya yang ada pernyataan Bang Thayyib yang nggak pulang-pulang, udah 3 kali lebaran. Nah ini harus kita jauhkan dari hal-hal yang negatif yang mengurangi ketinggian asmaullah. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan, oh bukan, Thayyib itu bukan termasuk asma min sifatillah, ya, asmaul husna. Kenapa? Buktinya, ya. Nabi hanya mengabarkan bahwa sifat Allah itu maha baik. Yang kedua, kalimat thayyib yang biasanya disematkan kepada Allah itu biasanya menggunakan isim ma'rifat atau kalimat mu'arraf, tandanya dengan al. Buktinya Pak, Bapak lihat nanti di Quran, ya, nama-nama Allah itu ada lafaz alnya. As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahman, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Ada alif lam di depannya, menunjukkan isim ma'rifat khusus bagi Allah, mu'arraf. Sedangkan thayyib yang Nabi sampaikan ini enggak ada kalimat alnya. Thayyib. Ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan, oh bukan nama Allah, ya. Nah, ini pernyataan ulama. Kemudian lawan dari thayyib di sini adalah al-khabis, ya. Baik lawannya buruk atau menjijikkan, ya. Maka dalam surat Al-Maidah Allah pun menyampaikan demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabis wat thayyib. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Nah, ini lawan kata thayyib adalah al-khabis. Nah, kemudian kita geser lagi ke teks berikutnya, nas berikutnya. Nabi menyampaikan, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, sekarang
standar kebaikan dan keburukan itu seperti apa. Kadang-kadang Pak, kebaikan seseorang itu berbeda dengan kebaikan yang dijadikan patokan standar oleh orang yang lain. Bagi saya mungkin lele itu baik, tapi sebagian orang mengatakan jijik. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa ikan belut itu enak, renyah, gurih, tetapi sebagian orang mengatakan jijik. Nah sekarang standar baik buruk itu seperti apa? Tentunya para ulama mengatakan at-thayyib yang dimaksud adalah at-thayyib adalah ma ahallahullah. Segala yang Allah halalkan maka itu batasan thayyib. Apapun yang Allah halalkan thayyib. Begitu. Apa aja? Ya, baik yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an maupun yang Nabi halalkan melalui wahyu yang Nabi terima dari Allah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, melalui sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, segala yang Allah halalkan. Ya, karena Nabi tidak akan berucap kecuali Allah yang memberikan wahyu tersebut. Dan standar keburukan adalah al-khabis ma harramahullah. Segala yang Allah haramkan itu buruk. Ya, keburukan segala yang Allah haramkan, yang Allah bilang enggak boleh, itu buruk, begitu. Ya, jadi standarnya adalah Allah dan Rasulnya, bukan kita Pak, karena cara pandang kita itu berbeda satu sama lain, begitu. Nah kemudian tentunya karena Allah tidak menerima kecuali yang baik, tentunya apapun yang Allah terima adalah sesuatu yang baik. Baik itu amalan hati, Allah tidak akan menerima akidah yang buruk. Akidah yang Allah terima adalah akidah keyakinan yang baik. Contoh, ya seperti yang sekarang yang masih beredar, ya, tentang bagaimana kesialan angka 13. Kalau Bapak pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat Pak? Pesawat apa? Televisi? Bukan. Pesawat coba lihat, nggak ada angka 13 Pak, ya. Nggak ada. Di lift nggak ada angka 4, 3A ya. Gitu. Nah, repot kalau punya anak 5 atau punya anak 4. Bapak anaknya yang keempat, enggak ada, anak 3A ini. Karena menganggap angka 4 itu sebagian orang mengatakan itu angka sial, 13 itu angka sial, ya. Nah, ini akidah atau keyakinan yang tidak baik, ya. Khurafat dan sebagainya. Itu bersih dari syirik dan sebagainya. Nah, ini amalan hati yang Allah terima adalah amalan hati yang tentunya akidah yang baik, ya. Nah kemudian amalan lisan, ucapan yang Allah terima adalah hanya ucapan yang baik. Dalam surat Fatir ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, wa ilaihil kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa, ya. Dan hanya ucapan yang baik dan amal yang baik yang Allah terima, yang akan diangkat, ya, yang Allah terima. Nah ini kemudian amalan badan, anggota badan, baik sholat, puasa, haji, ya. Ini yang Allah terima adalah hanya yang baik saja. Patokan baik apa? Nanti akan kembali dikupas, ya. Patokan baik itu dua. Pertama, ikhlas. Sholat yang diterima adalah sholat yang ikhlas, puasa yang ikhlas, haji yang ikhlas. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Yang keempat, harta, amalan harta baik zakat, infak, sedekah maupun wakaf yang diterima oleh Allah adalah amalan sedekah dari harta yang baik, sampai Nabi menyampaikan dalam hadis yang riwayat Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak akan Allah terima salat tanpa bersuci terlebih dahulu, wala sadaqatun min ghulul, dan sedekah yang disedekahkan diberikan tetapi berasal dari harta ghulul, harta haram, maka sedekahnya pun tidak diterima. Nah, sehingga ini jawaban pertanyaan, kalau ada orang sedekah dari harta haram, sedekahnya diterima enggak? Tidak. Las wala sadaqatun min ghulul. Ustaz, ini ada duit nih, duitnya riba. Ya, buat sedekah gimana? Tidak diterima. Ya, dari sesuatu harta yang haram, haram zatnya atau cara mendapatkannya pun haram, maka ini tidak diterima, ya. Karena Allah la yaqbalu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, hanya menerima sesuatu yang baik karena Allah itu maha baik. Nah,
Tetapi Pak, ada penghalang diterimanya amal. Walaupun dia sudah beramal sekian hari, beberapa hari, ternyata amalnya bisa tertolak Pak. Gara-gara apa? Gara-gara pertama ya mendatangi dukun. Ini hadis Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang datangin dukun cuma nanya doang, dia nggak percaya, nanya doang. Maka saya pernah ada pertanyaan sekitar dua pekan yang lalu, ada seorang anggota polisi telepon ke saya karena intent beliau komunikasi tentang masalah keluarga. Dia nanya masalah keluarga seperti ini. Dia datengin orang yang viral di media di tempat media sosial. Kinanya saya datengin tuh Mr. Limbat. Wah gitu. Ya, saya nggak percaya. Saya cuma nanya doang bagaimana kok hidup saya seperti ini. Ya, akhirnya saya sih nggak percaya. Sampai dikasih saya suruh bayar mahar, saya nggak mau. Saya cuma nanya doang kok. Gitu. Ya, tetap aja nanya sesuatu kepada para arrafan, para peramal. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'. Nanya kepada peramal, baik nanya secara langsung ke orangnya ataupun nanya secara medsos via online. Kan sekarang lebih canggih, Pak. Bapak nggak usah datang, cukup ketik misteri spasi HT spasi, silakan nanya apa. Nah itu via online, itu pun bagian daripada hadis ini. Nanya kepada arrafan peramal, maka lan tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Salatnya selama 40 malam enggak diterima oleh Allah. Oh kalau gitu enggak usah salat sekalian, tambah dosa lagi. Ya. Udah salat 40 hari 40 malam tertolak gara-gara menanyakan sesuatu kepada para peramal. Walaupun dia enggak percaya. Kalau percaya gimana? Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia percaya, fasaddaqa, dan mempercayakan, maka dia telah kafar, telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis Muslim. Penghalang, udah sholatnya bagus ditolak. Kemudian yang kedua, minum khamar, hadis at-Tabrani. Nanti ada hadisnya berikutnya, ya. Al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah biang keroknya keburukan, ya. Tadinya nggak pengen apa-apa, begitu minum khamar jadi pengen bunuh, pengen nauzubillah berzina, pengen mencuri, gitu karena pengaruh minuman alkohol. Ya, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang minum khamar, Allah tidak terima 40 hari. Walau setetes. Walau setetes, Pak. Alah cemen, ente mah cemen. Ya nggak CS kalau gitu. Udah nyoba sedikit doang, satu tutup botol aja. Sama Pak hukumnya. 40 hari sholatnya nggak terima. Ya, kemudian seorang budak yang kabur dari tuannya, sekarang sih nggak ada zaman ya, udah nggak zaman perbudakan. Ya, cuman daerah mungkin Jawa Barat masih ada, Banten masih ada ya. Ya barudak sia ya. Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun. Kalau ada kabur itu budak, maka sholatnya selama dalam kaburnya tidak diterima sampai dia kembali kepada tuannya. Yang keempat, ini adalah 3 orang yang salasatun ya la turfa'u lahum salatuhum ya fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 orang yang tidak terangkat pahala salatnya walaupun sejengkal. Pertama adalah rajulun amma qauman. Ada seorang laki-laki yang mengimami kaum lahum karihun, ya padahal makmum jamaah itu benci sama imam ini, nggak suka, mungkin dengan ada beberapa hal yang tidak membuat jamaahnya suka, yang membuat imamnya dibenci oleh jamaah. Yang kedua adalah wa mar'atun batat ya wa zawjuha ya sakhitun, dan ada wanita istri yang tidur di malam hari tapi suaminya marah. Ya dalam kondisi marah, mungkin diajak tidak mau dan sebagainya. Yang ketiga adalah wa akhwatin wa ikhwani, 2 orang mutasawrimani, yang 2 orang ini bertikai, dia mutasawriman ya, saling bertikai. Ini hadis-hadisnya ya, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian
pernyataan berikutnya di hadis tersebut Nabi SAW menyampaikan wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwasanya Pak, kalimat ini menjadi sebuah dalil bahwa yang pertama Nabi juga diperintah dan dilarang. Gak mentang-mentang deket sama Allah, gak mentang-mentang utusan Allah, mereka tidak dapat larangan, tidak dapat perintah. Justru para nabi mendapatkan perintah, bahkan mereka melakukan lebih awal, memberikan contoh kepada umatnya. Siapa yang sholat, katakanlah nabi orang yang paling khusyuk sholatnya. Siapa yang sholat malam, katakanlah nabi orang yang paling lama sholat malamnya. Ya. Siapa yang rajin sedekah, katakanlah bahwa nabi orang yang paling rajin sedekahnya. Luar biasa. Setiap lini ibadah nabi yang memberikan contoh lebih awal. Banyak di antara kita bisa menjadi contoh tetapi tidak bisa memberi contoh. Ya. Ini fenomena Pak. Ya. Bisa memberi contoh tapi nggak mau jadi contoh. Nah, kamu sholat ya, kalau sholat ke masjid, jangan di rumah. Masa laki-laki sholat di rumah? Bapak ntar dulu, masih rame sinetronnya ini. Nah, tuh, iya, bisa memberi contoh tapi nggak mau jadi contoh. Iya, padahal anak-anak kita itu lebih meniru apa yang dilihatnya. Oh, bapak kalau minum pakai tangan kiri. Oh, bapak kalau minum itu sambil jalan. Gitu. Bagaimana anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang baik kalau kita tidak memberikan contoh yang baik sebagai orang tuanya? Maka ya contohlah para nabi yang juga diperintah dan dilarang. Yang kedua, tidak ada orang yang boleh keluar dari aturan syariat. Karena sebagian ada yang menganggap kalau sudah pada tingkat level tertentu udah nggak perlu lagi sholat. Ada begitu Pak? Oh maaf, makom ente kan masih syariat. Wah, ini udah hakikat. Udah nggak puasa gitu. Itu kemana kiai? Oh, puasa, sholatnya di Mekah, Jumatannya di Mekah gitu. Oh nggak, Jumatan keluar kiainya itu. Kiainya Jumatan di Mekah. Padahal di Mekah sama di Indonesia beda nggak waktunya Pak? Bedanya berapa? 4 jam ya? 4 jam. Kalau sekarang ini jam 1 lah ya, jam 1. Di sana itu masih jam 9, jam 10 Pak. Jadi kalau jam 12 di Indonesia, di sana itu masih jam 8, masih duha. Ya, katanya mau Jumatan di Mekah, soalnya masih duha, Jumatan. Ya, nah tidak ada orang yang boleh keluar dari aturan syariat. Kenapa? Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Nabi dan Rasul aja itu diperintah. Allah memerintahkan kepada para kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Sama Pak, perintahnya sama. Justru mereka memberikan contoh lebih baik, lebih khusyuk, lebih terdepan dalam memberikan contoh, mampu menjadi contoh dan mampu memberi contoh, mampu memberi contoh dan mampu menjadi contoh. Yang ketiga, perintah Allah kepada Rasul juga berlaku untuk umat kecuali ada penjelasan khusus. Nabi menikah, umatnya juga menikah. Tapi menikahnya Nabi berbeda. Kita maksimal cuman berapa Pak? Halo? Kita nikah maksimal berapa? 4. Yang ada 1 aja ya. 2 ngot-ngotan ya. Iya, tapi diberikan kesempatan sampai 4. Sedangkan Nabi istrinya lebih dari 4. Iya, ini khusus, amal khusus Nabi. Ya, karena mohon maaf, kekuatan Nabi itu berkali-kali lipat kekuatan manusia biasa. Ya, Allah punya kekuatan khusus ya. Nah, kemudian yang kedua, qiyamul lail wajib bagi Nabi, kita sunnah. Kita nggak mampu Pak, harus tiap malam kudu bangun itu. Kita nggak puasa, tapi Nabi wajib. Puasa berturut-turut nggak berhenti-berhenti itu Nabi ya. Ya, sedangkan kita satu aja kadang-kadang masya Allah ya. Nah, Nabi haram menerima sedekah. Kita kadang-kadang
alhamdulillah gitu. Welcome, nggak masalah, sedekah. Ya bahkan kalau ada BLT itu orang kaya itu ngaku miskin semua itu. Iya betul Pak. Ya setelah KTP ya. Nah begitu. Nah kita nggak masalah. Kalau Rasul ini adalah amalan khusus. Nah kemudian ada satu ayat di antara dua ayat yang Nabi sampaikan di hadis tadi. Saya sebut satu ayat aja. Nabi menyampaikan sebuah firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minnat thayyibat, makanlah dari segala sesuatu yang thayyib, wa'malu sholihan, dan beramallah yang soleh. Nah, thayyib dalam hal makanan adalah pertama, emang barangnya halal. Emang halal Pak? Ya mohon maaf, bukan darah, bukan mohon maaf daging anjing. Saya nggak enak ngomong di musola anjing Pak. Ya asuda ya, ya asuda ya. Yang tadi terlanjur. Daging babi apalagi, nggak enak ngomong B2 dah ya. Yang tadi terlanjur. Emang zatnya itu halal gitu, ya. Atau barangnya halal. Emang tuh onde-onde, risol tahu isi, ya. Sama apa namanya mahyong apa tuh yang dibungkus hijau itu leper yang sebentar lagi udah kelihatan dari sini cuma perlu dimasukin aja. Udah kelihatan dari sini cuma perlu dikeluarin aja ya. Kue pepe itu halal tapi cara mendapatkan nggak halal gitu. Punya orang embat baik, nah itu nggak boleh ya, cara mendapatkannya nggak halal. Nah, jadi thayyib yang dalam hal makanan emang barangnya halal, cara dapatnya juga halal. Ya begitu pula ya apa namanya ikan itu halal, tapi ada kalimat thayyib dan halal, halalan thayyiba. Ini beda apa sama? Sebagai mengatakan beda, sebagai mengatakan sama, sebagai mengatakan thayyib lebih tinggi lagi. Karena halal belum tentu thayyib, tapi kalau thayyib sudah pasti halal. Contoh ketika kita apa namanya ada ikan yang mati di atas lautan, itu halal Pak, karena bangkai ikan halal. Tapi kalau ngambangnya udah seminggu Pak, ngambang udah seminggu, ya thayyib enggak? Nah itu jadi bermasalah. Halal sih halal, tapi bagaimana thayyib enggak bagi kesehatan kita, begitu. Nah kemudian thayyib dalam hal perbuatan, yaitu amal soleh. Wa'malu sholihan, thayyiblah dalam perbuatan, beramal soleh, maksudnya adalah ikhlas karena Allah dan ada ittiba', ada petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak berkreasi dalam ibadah. Nah, mengapa Allah menggandengkan kalimat kulu minat thayyibat wa'malu sholihan? Kenapa ada kalimat kulu minat thayyibat baru wa'malu sholihan? Kenapa kalimat wa'malu sholihan ada itu setelah kulu minat thayyibat? Maka para ulama mengatakan bahwa makanan yang thayyib akan berpengaruh terhadap amalan yang diterima. Begitu Pak. Kalau Bapak makanan itu thayyib, halal, cara dapetinnya halal, barangnya memang jelas-jelas halal, maka ini sebagai tanda awal Bapak, amalan Bapak, sholat Bapak, ibadah Bapak nanti Allah terima. Begitu. Ya, kulu min thayyibat wa'malu sholihan, amalnya akan soleh. Ya, artinya kedua adalah orang mampu beramal soleh, Pak. Itu berawal dari makanan yang baik. Ini tafsir kedua yang nggak sempat saya tulis ya. Kulu min thayyibat wa'malu sholihat. Kenapa kalimat wa'malu sholihat itu ada setelah kalimat kulu min thayyibat? Makna yang kedua adalah orang mampu beramal soleh kalau konsumsi yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang thayyib. Ya, halal thayyib. Nah, kemudian Nabi menyampaikan, "Tsumma dzakara rajulu yutilu safar asy'ata aghbaru yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi." Makna dari hadis ini adalah ada 4 sebab terkabulnya doa. Pertama, yutilu safar. Ya, panjang safarnya. Jadi kalau kita berada dalam perjalanan, Pak, itu jangan sia-siakan untuk banyak berdoa, Pak. Bapak pulang kampung, ya mudik, ya atau ada acara keluarga sampai keluar daerah, itu manfaatin banyakin doa Pak.
Karena Nabi berpesan dalam hadis At-Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, dan Abu Dawud, Ibnu Majah, salasu da'watin mustajabat, ya. Ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Banyakin doa, Pak. Kayaknya Bapak terzalimi ya. Oleh istrinya bukan? Da'watul mazlum, doa orang terzalimi, hati-hati Pak. Hati-hati terhadap orang yang terzalimi. Kalau dia berdoa tidak ada aling-aling di antara keduanya. Yang kedua, da'watul musafir, ya. Orang yang musafir itu mustajab. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi. Doanya walid, orang tua. Nah, ada kalimat ala di situ. Ini sebagai mengatakan untuk keburukan anaknya. Hati-hati Pak. Kalau orang tua udah jengkel Pak, hati-hati, ucapannya mustajab. Bagi kita sebagai orang tua, kalau kesel sama anak kita, hati-hati omongan kita Pak, mustajab. Apalagi kalau Bapak ucapkannya itu di waktu asar ketika hari Jumat, di waktu di antara 2 khutbah, di waktu hujan, di waktu antara 2 azan, gak sengaja keluar, mustajab. Walaupun sejengkel apapun, katakanlah, keluarkanlah, walaupun jengkel dengan anak kita, kecuali satu kata-kata yang baik. Anak kita nakal misalkan, jangan bilang dasar anak nakal, jangan. Ya Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah. Saya doain, saya sumpah jadi orang kaya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang bagus-bagus saja gitu kan. Karena ini terjadi pada kisahnya Syekh Sudes, yang mungkin sudah pernah dengar ya, saya nggak mau ulang lagi. Yang kedua adalah meminta dalam keadaan sangat butuh, genting. Jadi ini butuh banget, saking banyak. Ilhah itu merengek gitu Pak, merengek. Ini kalau orang merengek tentu beda Pak dengan yang biasa, ya. Jadi kalau anak tuh ngerengek sama orang tuanya, bapak, mama minta duit, terus ngerengek minta duit, kita kan, aduh nggak enak juga, kasihin juga bocah, kasih. Tapi beda sama anak yang, Pak, minta duit dong. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Ya beda kan. Dengan anak yang merengek, tentu akan kita lebih optimal, lebih prioritaskan yang merengek. Meminta dalam keadaan sangat butuh, genting. Yang merengek, ya Rabbi, menengadahkan tangannya ke langit, ya. Ini ada sebuah hadis dari Abu Dawud, ya, inna rabbakum azza wa jal hayyun karim, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, ya, azza wa jal adalah maha pemalu dan maha mulia, ya. Yastahi min abdihi, malu kepada seorang hamba, idza rafa'a yadayhi, ketika hamba ini mengangkat tangannya, ya. Kemudian Allah biarkan tersebut ayyaruddahu sifran, Allah biarkan turun ke bawah selesai doa dalam kondisi kosong. Maksudnya ini sebagai sebuah tanda, sebuah adab dikabulkannya doa dengan ketika kita meminta mengangkat kedua tangan kita. Nah, sebetulnya ada, saya buatkan cuma karena waktu terbatas, paling nggak saya kasih bocor sedikit aja. Ada beberapa cara. Pertama, menengadahkan seperti ini, ya. Posisi dalam kitab Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan ada 2 cara. Pertama, posisi ininya, telapaknya di atas, angkat, punggungnya dibawa ke bumi. Yang kedua seperti ini, ya, punggungnya dihadapkan ke kiblat, telapaknya ke wajah. Ini Nabi pernah praktekkan ketika doaul istisqa, ketika sholat istisqa seperti ini, bahkan bisa diangkat seperti ini, ya, atau seperti ini, ya, ditengahkan. Kalau Imam Hanafi direnggangkan, kalau Imam Syafi'i dan sebagainya itu dirapatkan seperti ini, ya. Ala kulli hal boleh sebenarnya, ya, tapi ini sebagai tanda adab, ya Pak, adab. Tentu beda Pak, ya. Kalau saya ke Pak Adi minta duit dong, beda dengan Pak Adi minta duit dong, beda, gitu kan. Kayak sama Pak Adi tadi, ya beda kan. Nah, tapi kalau Pak Adi minta duit dong, nah kan beda gitu. Jadi sebagai adab,
gitu ya. Jangan dua tangan, ya, ya kayak gimana gitu ya. Ini ngecek apa ya gitu. Dua tangan, menengadakan kedua tangan. Kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah, ya sifat-sifatnya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi ini bagian daripada adab, Pak. Jadi kalau kita pengen berdoa, awali dengan memuji Allah dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razzaq. Puji dulu Allah. Contoh kalau datang ke rumah Pak Amin terus itu ganteng banget, ya Allah. Kalau lihat Pak Amin tuh kayaknya, ya Allah, sejuk hatinya. Emang ada Bapak, ini saya mau minjem duit dong. Kan dipuji dulu gitu loh. Jadi biar Pak Amin tuh ada rasa senengnya gitu. Enggak belum Pak Amin gitu dong ya. Atau Pak Amin masa pelit banget sih nggak ngasih duit. Ya, udah dijelek-jelekin dulu. Ya jadi kita menyebut nama Allah, kita puji Allah dulu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian yang kedua adalah bersolawat. Ya, ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya doa yang tidak ada sholawatnya akan tergantung bainas sama, ya, tergantung. Nah, kemudian kita sebutkan doanya apa, ya, doanya apa, dan sholawat bisa di depan, di tengah maupun di akhir itu boleh. Dalam kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sholawat dalam doa boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh ketiga-tiganya. Begitu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Bertawasul dengan memuji Allah. Ini bagian daripada adab berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, di tangannya gitu kan. Nah, itu membutuhkan, sangat butuh gitu kan. Ente kan butuh banget. Butuh. Jadi bukti butuhnya kita, doa tuh ada dua, Mbak. Ada doa masalah, ada doa yang kita zikir biasa seperti biasa. Nah, ini kalau zikir kita masalah pernyataan kita butuh ada adabnya seperti itu. Nah, tetapi Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak sinkron gitu ya. Wa mat'amuhu haram. Iya, alhamdulillah, jazakallahu khair. Ini halal insyaallah. Halal thayyib. Wa mat'amuhu halal haram. Bagaimana orang itu udah luar biasa, udah minta angkat langit, udah dalam perjalanan jauh luar biasa. 4 sebab dikabulkan doa, dilakukan, diamalkan, tetapi makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumnya haram. Wa malbasu haram, pakainya haram, ya. Dan kenyang dari sesuatu yang haram, fa aina yustajabu, bagaimana Allah akan mengabulkan? Penghalang terkabulnya doa itu mengkonsumsi barang haram dan mengenakan sesuatu yang haram. Ini jauhkan. Ya, jauhkan agar doa kita jangan sampai tertolak. Hindari barang-barang haram yang kita konsumsi dan hindari pakaian, kendaraan yang haram. Bukan kendaraannya mungkin bahan bakarnya yang haram kita hasilkan dari sesuatu yang haram. Ini kita jauhi. Dan yang terakhir, kalau kita merasa, ya Allah, saya udah doa kok udah beberapa hari kok sepertinya belum dikabulkan, kita pahami bahwa dalam hadis Imam Ahmad sebutkan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin ya illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Kalau seorang muslim berdoa kepada Allah, asal doanya itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutus silaturahim, maka Allah akan kabulkan pasti satu di antara 3. Pertama, imma antu ajjalalahu da'watu, bisa jadi Allah kabulkan langsung. Bapak minta langsung dikabulkan. Mungkin hari itu juga, mungkin nanti sore, mungkin besoknya, mungkin 1 pekan depan Allah kabulkan juga. Wa imma, yang kedua, an ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Allah enggak kabulkan di dunia. Allah jadikan doa itu sebagai pahala. Semakin Bapak berdoa, semakin berpahala. Karena hadis At-Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah. Orang yang berdoa sejati sedang beribadah. Ketika kita berdoa, kita sedang menambah pahala. Begitu. Tapi Allah simpan nanti di akhirat apa yang diminta Allah kabulkan nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ketika timbang mizan, ketika yaumul hisab, ketika masuk ke dalam pintu surga. Bahkan ketika dalam surga Allah kabulkan. Inilah doa-doa yang kamu minta selama di dunia, Allah kabulkan di akhirat nanti. Yang terakhir, wa imma ayyasrifa anhu minasu mislaha. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan Allah gantikan itu menolak keburukan.
Ya kalau kita nggak berdoa, mungkin kondisi hidup kita akan lebih parah lagi. Ya, mungkin Allah ganti dengan sesuatu, nggak kita mintanya uang, Allah ganti dengan kesehatan yang lebih mahal lagi. Allah ganti dengan anak yang soleh, Allah ganti dengan istri yang soleh, yang nurut sama suaminya, tenang suasana keluarganya, nggak ada masalah dalam keluarganya. Itu lebih mulia rezeki yang terhingga dibanding dengan materi yang mungkin hanya beberapa rupiah saja. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Al-Fakih sampaikan, semoga dapat menambah yang akidah kita, pemahaman kita, ya, dan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga makanan yang baik, halalan, thayyibah, dan menjaga sesuatu yang bisa menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Karena sudah jam 1 lewat, ya nggak ada pertanyaan, semoga ya. Ada? Ada? Oh, silakan. Terkait dengan doa gitu ya. Ya. Kan kalau lagi sholat juga pada saat sujud dan setelah tasbih itu doa mustajab ya. Iya. Tapi itu sebaiknya dilakukan pada saat sholat sunnah kalau misalnya. Itu lebih baik pada saat sholat atau setelah sholat dengan adab-adab tadi ya, dengan angkat tangan. Sebaiknya dibawa ke mana? Ya, doa setelah sholat. Doa setelah sholat ini para ulama kemudian khilaf apakah ada dan tidak. Tapi jelas sebagian mengatakan ada, tapi walaupun yang mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak mengangkat tangan, ya sebagaimana karena bagi pada zikir. Adapun ketika kita sholat ba'da sholat sunnah ini diperbolehkan mengangkat tangan, begitu. Jadi ada doa yang Nabi mengangkat tangan, ada doa yang Nabi mencontoh tidak mengangkat tangan. Contoh doa dalam sholat Nabi nggak mengangkat tangan. Ya, doa dalam sujud, doa di antara dua sujud, doa di antara dua sujud itu kan nggak angkat tangan. Ya, ada doa yang Nabi juga contohkan nggak angkat tangan. Tapi kalau doa yang Nabi nggak contohin, yang nggak ada dalilnya, nggak angkat tangan, itu kita boleh angkat tangan. Seperti ketika ba'da sholat sunat boleh hukumnya, walaupun tidak dilazimkan saja. Wallahu a'lam. Jadi boleh kita angkat tangan untuk menunjukkan adab kita ini sedang butuh, begitu. Ya, terlebih di waktu-waktu di antara dua sujud, di antara dua khutbah, di antara dua azan ya. Nah, itu masya Allah itu ya, waktu yang mustajab kita sangat butuh angkat tangan. Ya, waktu-waktu yang mustajab di akhir sepertiga malam terakhir, di waktu hujan ya, dan waktu-waktu yang mustajab lainnya. Allah alam. Ya. Yang lain? Cukup ya. Maaf lewat 4 menit, semoga maklum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk terus memberikan Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di setiap kajian-kajian yang diselenggarakan di Geraha Sapa Indra agar menjadi sebab kita mendapatkan taufik hidayah hingga akhir hayat kita. Allah wafatkan dalam posisi yang terbaik, iman dan Islam, husnul khotimah. Amin rabbil alamin. Kita dulu baca hamdalah alhamdulillah alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.